Syarhi sultanu al-wadihi burhanuh al-mabsudi fil wujudi karamuh wa isanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Karya Emas Center, yang saya hormati Rektor Staimas Wonogiri, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan beserta jajarannya. Alhamdulillah pada siang ini kita berkumpul di ruangan ini dengan tema yaitu pengajian selapanan kitab Nasha'ihul Ibad, yang mana di kitab ini nanti dijelaskan tentang akhlak dan tasawuf. Maksudnya apa? Jadi orang yang menjadi sufi atau orang yang ingin dekat dengan Allah itu akhlaknya bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Tidak hanya hubungan antara manusia dengan Allah, tapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan lebih luas lagi bisa disebut hablum minal makhluk, yaitu hubungan antara seseorang dengan makhluk Allah, bukan hanya hubungan dengan manusia, dengan hewan, dengan alam sekitar dan lain sebagainya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga di akhir hayat kita, di akhirat nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jadi ini nanti mekanismenya, saya ngaji membacakan teksnya di sini, dan saya maknai secara bahasa Jawa. Dan mungkin nanti karena durasinya tidak lama, hanya 20 menit, jadi nanti muqaddimah dari kitab ini tidak akan saya bacakan, karena muqaddimahnya saja 2 halaman ini. Jadi nanti langsung ke halaman 4 bab pertama. Halaman 4 bab pertama, yaitu tentang di sini tentang satu kalam, satu makalah yang berisi 2 nasihat. Satu nasihat yang berisi 2 hal. Ya. Jadi di kitab Nasha'ihul Ibad ini nanti ada klasifikasi per bab. Ada bab yang isinya 2 nasihat, ada yang 3 nasihat, 4 nasihat, dan seterusnya dalam satu makalah. Ya. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, jadi orang Banten, orang Indonesia sendiri. Ini menjelaskan dari kitab Al-Munabbihatu 'alal Istidadi Liyaumil Ma'ad, ya, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa itu Ibnu Hajar? Itu dulunya adalah seorang santri biasa yang mondok berpuluh-puluh tahun, tapi tidak juga tidak juga paham dengan apa yang dipelajari di pondok. Lalu beliau istilahnya kalau zaman sekarang minggat dari pondok. Lalu ketika itu hujan, berteduh di gua. Di gua itu Ibnu Hajar bertemu atau melihat sebuah batu yang ditetesi air sedikit demi sedikit, tapi lama-lama menjadi berlubang batunya. Disitulah dinamakan Ibnu Hajar, karena terinspirasi dari batu. Lalu kembali ke pondok lagi belajar. Karena apa? Belajar itu bukan hanya sekedar instan, sekali belajar langsung bisa, tidak. Tapi di kitab Al-Ala itu disebutkan watuli zamani, atau lama waktunya. Ya, belajar itu tidak ada yang instan, tapi harus bertahap. Ya, bertahap dari bawah, lalu sedikit, lama-lama berilmu yang banyak itu. Langsung saja kita mulai pembacaan kitab Nasha'ihul Ibad, nasihat-nasihat untuk
para ahli ibadah. Maksudnya apa? Untuk para manusia. Manusia itu kan diwajibkan untuk beribadah, maka di sini semua manusia disebut ibad atau ahli ibadah. Kalau kita sudah ahli ibadah, itu hubungan hablum minallah, baru kita bersosial dengan hablum minan nas atau hablum minal makhluk. Langsung dibuka bab 1 halaman 4. Sebelum kita mulai pembacaan kitabnya, alangkah baiknya kita mengirim 1 kali surat Al-Fatihah untuk musonif atau pengarang kitab ini, untuk Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti saya tidak banyak penjelasan ya, intinya nanti ini belajar memaknai, bisa memaknai kitab, makna gandul. Apa jenenge cara Jawa? Memaknai di bawahnya ini tulisan pegon, bisa pegon. Kalau tidak bisa pegon ya ditulis Latin nih, gedri kayak aja ya. Kalau tidak bisa pegon, biasanya kan maknanya ala pesantren itu menggunakan bahasa Jawa. Mungkin nanti saya akan menggunakan bahasa Jawa dan sedikit penjelasan dari saya. Intinya ini adalah belajar untuk membaca kitab dan memaknai. Saya mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai utawi iki iku ana bab kang nerangake nasihat bangsa loro. Berarti nasihat tentang nasihat dua hal. Bab tentang nasihat dua hal dalam satu makalah. Saya ulangi. Babus sunai utawi iki iku bab nerangake nasihat bangsa loro. Dimaknai silakan bahasa Jawa. Nasihat bangsa loro. Ada yang sudah bisa maknai kecuali Mbak Jana? Yang lain nggak bisa? Ya sebisanya ya. Wa fihi ditulis harokatnya nggak apa-apa. Wa fihi di bawahnya ini. Yang kita pelajari yang di bawah garis ya, yang di bawah garis. Karena yang di atas itu yang karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau yang bawah itu karangan Imam Nawawi yang menjelaskan tulisan yang di atas garis ini. Jadi kalau yang di atas garis ini secara umum, lalu dibeberkan oleh Imam Nawawi di bawah garis. Wa fihi lan iku tetep ing dalem babus sunai salasuna utawi ana 30 mau idotan apane nasihat. Mau idotan apane nasihat. Mau idota arbaati akhbarin, nasihat 4 hadis. Hadisnya ada 4. Wal baqi lan utawi sekerine sisa dari yang lain ini kan ada 30 nasihat. Dari akhbar atau hadisnya ada 4. Wal baqi utawi sekerine selain 4 ini iku asarun dawuh para ulama. Dawuh para ulama. Wa nakni lan ngarepake ingsun bil akhbari kelawan kata akhbar. Di sini akhbar itu apa? Aqwalan nabiyyi ing pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini akhbar adalah perkataan Nabi Muhammad
Wabil asari lan ngarepake ingsun kelawan asar. Asar itu apa? Aqwalas sahabati ing pangandikane para sahabat wat tabiina lan para tabiin. Ada generasi sahabat, itu adalah generasi yang menemui Nabi masih hidup. Ada generasi tabiin, itu berarti di bawahnya sahabat yang hanya mendengar ucapan atau perkataan Nabi atau ilmu Islam itu dari para sahabat Rasulullah. Jadi sahabat yang bersamai Nabi. Kalau tabiin yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ada yang bilang kalau sahabat itu adalah manusia yang hidup pada zaman Nabi masih hidup, walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi secara langsung. Gitu. Kalau tabiin itu ketika lahir sudah Nabi Muhammad sudah wafat. Itu. Faminhu mongko itu tetap saking nasihat. Mongko itu tetap saking nasihat. Ai tegese itu bacanya ai. Fal maqalatu mongko utawi pangandikan al ula kang pertama minal munabbihati saking nasihat as-sunaiyati kang bangsa loro ma utawi hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hadis, ya, hadis. Di sini tidak diterangkan ini hadis sahih atau dhaif atau yang lain, tapi ini hadis dari Nabi. Annahu sak temene Nabi, iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Nabi bersabda, khoslatani utawi rong perkara ora ana iku la syai'a, ora ana suwiji-wiji iku afdalu luwih utama min huma tinimbang perkara loro al imanu rupane iman. Al imanu rupane iman billahi kelawan Allah, wan naf'u lan aweh manfaat, ya, ditulis di bawahnya boleh. Jadi belajar memaknai. Wan naf'u lan aweh manfaat utawa paring manfaat lil muslimina maring para wong muslim. Nah, ini hadis dari Nabi, dua perkara yang tidak ada satupun yang bisa mengungguli dua perkara ini. Yang pertama iman kepada Allah, itu harus, karena hablum minallah. Wan naf'u lil muslimina, dan bermanfaat untuk orang-orang muslim. Artinya ini hablum minan nas. Jadi kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Banyak yang hidup di dunia ini bareng dengan kita. Jadi kita harus memberikan manfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk muslim. Bahkan non muslim pun kita harus memberi manfaat. Bukan hanya tentang manfaat keilmuan agama, tapi dalam kehidupan sehari-hari apapun itu kita harus memberi manfaat. Contoh, ada kerja bakti. Misalnya ada orang meninggal, ada yang dijadwalkan menggali kubur, itu bermanfaat. Kalau tidak ada yang menggali kubur, mayat atau orang yang meninggal itu tidak bisa dikuburkan. Itu memberi manfaat untuk orang tersebut.
itu bermanfaat untuk orang lain. Bil maqoli kelawan ucapan, bil maqoli kelawan ucapan, au bil jahi utawa kelawan pangkat, au bil mali utawa kelawan bondo, au bil badani utawa kelawan badan atau tenaga. Jadi kita bermanfaat itu seperti ucapan itu juga harus bermanfaat.